Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Prajuhende dengan NIM 0903 118182 308, mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir, di mana saya akan menjelaskan mengenai proses tugas-tugas yang telah dilakukan pada mata kuliah MTSI dengan proyek yang berjudul Penerapan Business Intelligence pada Dinas Kesehatan Kota Palembang. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu latar belakangnya. Nah, Dinas Kesehatan Kota Palembang ini adalah salah satu instansi yang dituntun untuk menjadi organisasi yang memiliki kualitas kinerja tinggi yang menjalankan program pemerintah Kota Palembang pada bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang diinginkan. Sedangkan business intelligence ini digunakan oleh instansi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas pelayanan pasien sehingga dapat mengontrol pengeluaran dan meningkatkan revenue. Selain itu, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa business intelligence ini dapat menciptakan potensi besar untuk dapat dengan mudah memproses dan menganalisis data terstruktur dan semi terstruktur yang dihasilkan instansi dari sumber data yang berbeda. Nah, banyak lembaga pemerintah yang telah memahami kegunaan dari BI tersebut. Jika pada lembaga bisnis atau profit organization, BI ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja melalui pemilihan strategi bisnis yang tepat, maka pada lembaga pemerintahan non-profit organization, BI ini dapat membantu menjawab kebutuhan organisasi dari hasil menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja sehingga pada akhirnya akan membantu manusia dalam pengambilan keputusan sehingga dapat menciptakan perbaikan layanan kepada masyarakat serta pengelolaan anggaran yang tepat. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka program pemerintah Kota Prabumuli mutlak membutuhkan suatu dukungan sistem pengawasan yang dilakukan secara elektronik, handal, dan terpadu. Melihat data yang dikelola sangat beragam dan jumlahnya banyak, serta adanya tuntutan untuk mampu melakukan pengawasan yang responsif, efektif, dan efisien, maka implementasi business intelligence di Dinas Kesehatan Kota Palembang ini menjadi suatu kebutuhan mendesak. Langsung masuk ke materi selanjutnya, itu tujuan penelitian. Di sini bedakan menjadi 3, di mana yang pertama itu menganalisis data operasional pada Dinas Kesehatan Kota Palembang. Terus yang kedua itu ada membuat rancangan penerapan Business Intelligence di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Yang ketiga itu ada menerapkan data mining untuk proses menemukan pola data yang ada di Dinas Kesehatan Kota Palembang. Nah, untuk manfaat penelitiannya itu ada satu, mempercepat proses pencarian informasi, di mana membuat penilaian dan menghasilkan analisis perkembangan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang dipresentasikan ke dalam bentuk chart atau grafik. Terus yang kedua itu ada membantu pihak pimpinan pada Dinas Kesehatan Palembang dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Terus yang terakhir itu ada menemukan pola-pola dari proses data mining yang dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Materi selanjutnya itu diagram WBS. Saya akan menampilkan diagramnya. Nah, ini diagram WBS yang telah saya buat, di mana dibedakan menjadi beberapa fase. Yaitu ada fase pertama itu investigasi awal, ada analisis masalah, analisis bisnis, desain, construction, dan development. Nah, tiap fase ini memiliki tingkat-tingkatan yang berbeda. Di sini pada fase awal, yaitu di investigasi awal, akan melakukan kegiatan yaitu pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Kota Palembang dan juga pembuatan dokumentasi akhir hasil investigasi awal. Nah, mengumpulkan data ini dengan melakukan wawancara dengan pimpinan dan juga mengumpulkan dengan wawancara dengan pegawai.
Selanjutnya yang kedua itu ada fase analisis masalah. Nah, di analisis masalah ini akan menelusuri masalah yang ada dengan cara mempelajari hasil investigasi awal yang tadi, terus menemukan masalah yang akan menentukan masalah yang akan diperbaiki, lalu membuat dokumentasinya. Nah, untuk menentukan masalah yang akan diperbaiki itu project manager, dan bisnis analis akan mempelajari hasil investigasi awal lalu membuat dokumentasinya. Terus yang ketiga itu ada analisis bisnis. Nah, kegiatan dilakukan ini menentukan analisis kebutuhan, menentukan analisis data, dan pembuatan prototipe. Nah, untuk menentukan analisis kebutuhan itu dilakukan beberapa kegiatan seperti mengumpulkan data untuk analisis dan selanjutnya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu 3.2 menentukan analisis data dengan kegiatan mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan, lalu melakukan proses ETL atau extract transform load pada data, lalu pembersihan data. Lalu ada pembuatan prototipe, di sini dibagi menjadi halaman login, halaman home, halaman isi, dan halaman admin. Terus yang keempat ada fase desain. Di sini fase desain ini dibagi beberapa kegiatan utama seperti membuat database design, membuat extract, transport, and load design atau ETL, terus membuat metadata repository design, dan terakhir pembuatan dokumentasi tentunya. Nah, di sini dapat dilihat proses-proses membuat database design seperti apa, lalu membuat ETL-nya seperti apa, dan pembuatan repository design-nya seperti apa. Oke, lanjut ke konstruksi yaitu yang fase kelima. Di sini akan membuat database, membuat user interface, dan melakukan proses ETL development. Nah, di sini membuat database ini dilakukan oleh programming, database administrator, lalu dilakukan testing oleh system tester, dan dibuat hasil dokumentasinya oleh software administrator. Sedangkan untuk membuat UI-nya, melakukan coding, membuat coding UI-nya, lalu melakukan testing. Lalu dibuat hasil dokumentasinya. Sama seperti ETL, membuat alur transformasi transaksi, melakukan preview data in dimensi, dan melakukan transformasi pada database BI, lalu membuat dokumentasi ETL-nya. Terus ada, di pembuatan hasil dokumentasi instalasi dan konfigurasi ini, beberapa ada di tingkat 4, yaitu mengambil hasil coding database, hasil coding user interface, dan hasil proses ETL. Itu untuk diagram WBS-nya. Sedang lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu estimasi anggaran. Nah, di sini saya akan menampilkan estimasi anggarannya. Dapat dilihat kalau estimasi anggarannya cukup banyak. Jadi estimasi anggaran ini tas-tas yang saya jelaskan tadi yang membutuhkan anggaran. Maka dicatat pada estimasi anggaran ini seperti di sini menyiapkan pertanyaan dengan SDM staf administrasi dan analisis sistem dengan membutuhkan peralatan ATK paket. Juga di sini juga ada di melakukan proses wawancara. Terus di sini juga ada jumlah honor tiap SDM itu dan juga total bayarnya. Nah, di sini terdapat biaya bahan bakar sebesar 15.000 untuk 2 hari sehingga totalnya 30.000. Sedangkan pada proses mempelajari investigasi awal ini terdapat peralatan yang dibutuhkan yaitu Microsoft Office 2019 dengan harga 1 juta. Nah, terus di sini juga membutuhkan ATK masing-masing 1 paket. Nah, terus pada proses melakukan proses STL ini diperlukan Pentaho sebesar 3 juta, seharga 3 juta, dan juga untuk sistem analis ini web browser tapi gratis, kan kita semua ada web browsernya. Masih banyak kok yang memerlukan dana untuk honor-honornya. Nah, pada proses membuat coding database ini kita memerlukan exam seharga 161.000, dan juga pada melakukan testing dan evaluasi database itu kita memerlukan 1 PC dengan harga 5 juta, dan juga membuat coding user interface itu kita memerlukan PHP dengan harga 3.560.000 rupiah. Dan juga pada pengujian black box ini akan memerlukan biaya perangkat keras atau hardware sebesar 5 juta. Jadi jika ditotalkan semuanya, maka estimasi anggaran yang
dapat mencukupi untuk proyek ini yaitu Rp38.391.000. Untuk kesimpulan estimasi anggarannya. Kita langsung masuk materi selanjutnya, yaitu penjadwalan. Nah, jadi di sini penjadwalan ini jadwal-jadwal yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mewujudkan proyek ini. Dapat dilihat jika pada investigasi awal atau pada kegiatan pertama itu kurang lebih seminggu dapat dilakukan, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data dari dinas, yaitu melakukan wawancara tadi, lalu membuat dokumentasinya. Sedangkan untuk analisis masalah itu bisa dilakukan pada minggu kedua sampai ke minggu ketiga hari pertama. Nah, sedangkan untuk analisis bisnis dapat dilakukan pada minggu ketiga awal, lalu di pertengahan minggu keempat bisalah untuk menyelesaikan analisis bisnis. Terus yang keempat itu ada desain. Desain itu paling tidak dikerjakan di pertengahan minggu keempat, lalu diselesaikan pada awal minggu kelima. Dan juga construction ini dapat dikerjakan di awal minggu kelima, lalu diselesaikan pada pertengahan minggu keenam, dan pengujian itu dapat dilakukan di akhir minggu keenam, sehingga waktu yang diperlukan yaitu sebanyak 6 minggu, atau bisa kurang lebih 1,5 bulan. Itu untuk penjadwalan. Sedangkan untuk materi selanjutnya yaitu perhitungan analisis biaya manfaat. Untuk analisis biaya manfaat ini bisa dilihat dari tabel. Nanti saya akan tunjukkan tabelnya. Sebentar. Cost benefit analysis. Nah, pada tabel ini diperlukan biaya pengembangan sebesar biaya pengembangan hardware, software, brandware, biaya operasi pemeliharaan pada tahun ke-0 ini sebesar Rp32.821.000. Sedangkan pada tahun pertama sebesar Rp1 juta, pada tahun kedua Rp1.500.000, dan pada tahun ketiga itu Rp22 juta. Sedangkan untuk rincian manfaatnya itu terbagi menjadi 4 untuk manfaat wujud, yaitu 1. Pengurangan biaya operasional, 2. Peningkatan efisiensi, 3. Pengurangan biaya persediaan, 4. Pengurangan biaya pelatihan atau karyawan. Dengan totalnya pada tahun 0 itu 0 karena baru mulai, dan pada tahun pertama itu ada 2.200.000, pada tahun kedua itu ada 2.760.000, dan pada tahun ketiga 4.500.000. Nah, untuk manfaat tak terwujudnya itu ada kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8, yaitu peningkatan mutu pelayanan, mempercepat proses pengambilan keputusan, kepuasan kerja karyawan, meningkatkan keakuratan keputusan, kemudian analis, mengurangi risiko kesalahan data, dan meningkatkan keakuratan dengan jumlah pada tahun pertama itu 8.250.000, dan pada tahun kedua itu 14.250.000, dan pada tahun ketiga 20.500.000. Sehingga jika ditotalkan manfaat wujud dan tak wujudnya, pada tahun pertama itu 10.450.000, pada tahun kedua itu 17.010.000, dan pada tahun ketiga itu 2.025.000 rupiah. Sehingga selisih antara total manfaat dan total biaya tadi pada tahun pertama itu 99.450.000, terus yang pada tahun kedua itu 15.510.000, pada tahun ketiga 23 juta. Nah, kita masuk ke proses perhitungan analisis biaya manfaatnya. Di sini dibagi menjadi empat analisis. Yang pertama itu analisis payback periode. Atau dapat dilihat pada perhitungan analisis payback periode ini, sehingga mendapatkan sisa jika dihitung maka hasilnya sisanya 0,24 tahun. Yang dimana sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun
secara sederhananya itu 2,24 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditanamkan pada perancang sistem ini akan mencapai titik impasse atau break-even point pada waktu 2,24 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Masuk ke analisis kedua, yaitu analisis return on investment atau ROI. Nah, dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Dapat dilihat total biayanya itu Rp28.321.000 dan total biayanya untuk biaya pengadaan sistem pada tahun 1, 2, dan 3 yaitu Rp50.460.000, sehingga didapatkan ROI-nya sebesar 85,23%, di mana artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 85,23% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Masuk ke analisis ketiga, yaitu analisis net present value. Nah, apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dapat dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka didapatkan hasil NPF-nya itu sebesar 2.247.052,93. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp2.247.052,93. Atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Masuk ke analisis keempat, yaitu analisis tingkat pengembalian internal atau IRR. Nah, metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Nah, jika I awal itu 50% dan NPV-nya pertama itu 2.200.000 yang ini, atau nilai NPV-nya positif, maka untuk I2-nya itu 20%, maka didapatkan hasil negatif, yaitu min 864.981,48, sehingga jika dicari IRR-nya sebesar 18,61, di mana proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,61 per tahun apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 5%. Dengan kata lain, proyek dapat dijalankan atau dapat diterima. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai tugas akhir pada pelajaran MPS ini. Semoga yang mendengarkan dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.